Ya pemirsa, dan kini kita ke informasi yang sudah kami pilihkan. Untuk yang pertama ada heboh Mahfud yang mau mundur. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD belak-belakan mengenai rencananya mengundurkan diri. Hal ini juga muncul di tengah santernya informasi yang mengatakan bahwa pasangannya calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan dirinya untuk mundur. Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun hingga saat ini pengunduran diri tersebut belum dilakukan. Soal keinginan Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa itu adalah haknya dan Jokowi sangat menghargai hal tersebut. Sementara itu Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun buka suara terkait Mahfud yang ingin meninggalkan jabatannya. Menurutnya keputusan mundur tidaknya Mahfud nantinya menjadi hak prerogatif Presiden. Dan kini kita ke informasi pilihan kami selanjutnya, yakni Lo Keng Hong sebut kebiasaan warga RI. Ya, investor saham Indonesia yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Keng Hong terang-terangan mengatakan menyimpan uang di bank akan membuat investor perlahan-lahan jatuh miskin. Tidak hanya itu, Lo Keng Hong juga memilih tidak membeli obligasi atau surat utang karena menurutnya bunga yang diberikan juga tidak besar. Lo Keng Hong hanya tertarik membeli saham karena terbukti membuatnya kaya dan memiliki harta ratusan miliar. Ia juga mengungkapkan alasan utama yang membuat dirinya berinvestasi saham khususnya di Indonesia karena bursa saham Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa saham utama di dunia bagi investor jangka panjang. Lo juga mampu meraup cuan hingga 5.900% dari saham UNTR dan juga 900% dari saham INKP. Menurut Lo Keng Hong, satu kunci sukses sebagai investor saham adalah bisa mengontrol emosi. Dan kini kita ke informasi terpopuler selanjutnya adalah Rusia yang beri peringatan terkait dengan perang. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah mengeluarkan peringatan kepada negara-negara yang bersiap menghadapi potensi perang dengan Rusia. Berbicara pada konferensi pers di markas besar PBB di New York City pada Rabu 24 Januari, Lavrov mengomentari seruan banyak negara barat yang telah mengantisipasi potensi konflik dengan Rusia di tahun-tahun mendatang dengan mengatakan bahwa ia berharap mereka yang memperingatkan mengenai perlunya untuk mempersiapkan perang dengan Rusia ini masih memiliki naluri mempertahankan diri. Lavrov tampaknya merujuk pada peringatan dari beberapa anggota NATO bahwa ketegangan yang meningkat seputar perang di Ukraina dapat meluas ke wilayah lain di Eropa Timur. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak dapat terus mendukung pertahanan Ukraina melawan invasi Rusia, maka Washington akan melakukan hal yang sama dan negara-negara barat beresiko terseret ke dalam perang dengan Moskow secara langsung. Informasi terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan adalah krisis Laut Merah yang semakin gawat atau semakin memanas. Ya, Amerika Serikat telah meminta China untuk mendesak Iran mengekang milisi penguasa Yaman pro-Teheran Houthi agar menghentikan serangan di Laut Merah. Hal ini terjadi saat perairan vital global itu tidak dapat dilewati karena ketegangan baru-baru ini. Financial Times melaporkan bahwa Amerika Serikat telah berulang kali mengangkat masalah ini kepada para pejabat tinggi di Beijing. Pasalnya, Washington merasa Beijing tidak begitu memberikan tekanan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi atau terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas dan Gaza. Ini juga memicu gangguan di perairan itu dan memaksa banyak kapal memutari benua Afrika untuk mencapai Laut Tengah dan Eropa. Washington sendiri telah mengambil langkah tegas dalam menindak Houthi. Bersama 12 negara, mereka telah melakukan operasi penjagaan dan menembak para pasukan Houthi yang berusaha memasuki atau membajak sebuah kapal serta menghancurkan beberapa situs kelompok itu di Yaman.